ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي والله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا رب رب ملكه وخذ بنا يا لطيف يا عليم يا قوي يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا قوي رب خلقه وخذ بنا يا لطيف يا عليم يا قوي لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا رب بخلقه بالله يا لطيف يا عليم يا قوي المجال بنا ما يا لطيف ولا نزال بنا بما نزلت لطيف ولا نزال بنا إلا الله لا إله 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 إلا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا تكسبت عليها إن كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفرنا ربنا ولا تحمل علينا إثما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Belajar acara selanjutnya yaitu Muhammad Hasanah. Insyaallah akan disampaikan oleh saudara Ahmad Al-Jazza. Kemudian kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil jalali wasyarifil harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jahil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalin. Yang saya hormati orang kita bersama Bapak Haji Ali Mahmud dan Bapak Haji Heri Mabismuro. Yang saya hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Baitus Shalihin Bapak Jajat Mulyana. Yang saya hormati pula guru-guru sekalian, Ustaz Ahmad Zakaria, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Suryana, dan Ustaz lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan bapak-bapak dan para hadirat dan para santri Baitus Shalihin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji dan serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah telah memberikan kita karunia yang begitu besar. Allah telah memberikan rahmat yang begitu besar. Apa nikmat Allah yang begitu besar? Apa karunia Allah yang begitu besar? Apa rahmat Allah yang begitu besar? Nikmat, karunia, rahmat Allah yang begitu besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam, bisa mengenal takwa, bisa mengenal salat, bisa mengenal syariat sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan adanya karunia dan rahmat Allah dan dengan adanya karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Dalam kitab tafsir Al-Alim Mutanzil Al-Imam Baghawi, begitu juga dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Katsir Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, sedangkan Sayyidina Abbas menjelaskan dalam ayat tersebut adalah ilmu. Dan dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, senanglah kalian. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat yang begitu besar, dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumul kiamah akan memimpin seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, umat yang akan berdiri di barisan paling depan membawa bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang selalu dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berkata, aku iri kepada umat Nabi Muhammad, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, tapi Allah tidak berikan kepadaku. Apa 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tapi Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain, tetapi untuk umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, Allah akan menerima taubatnya beliau. Allah ketika menurunkan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah turunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 450 tahun Nabi Allah Adam alaihissalam beliau bertobat, tapi Allah belum terima taubat beliau. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubatnya Allah terima. Itu pun karena menyebut nama Muhammad. Ya Rabbi Hakim Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa aradta ya Muhammad wa lama ahlakuhu. Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Qala Adam, ya Rabb, innaka ma khalaqtani fara'tu ra'syi wa ra'aitu wala du'ai arsyi antum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau meniupkanku, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga terdapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu Muhammad bukan manusia biasa, karena tidak mungkin engkau meletakkan nama suatu makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu makhluk yang kau cintai. Makanya aku membawa nama Muhammad dalam taubatku dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Jika engkau bermohon dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu.
Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan wahai engkau ya Adam. Dan dari itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, Allah akan terima taubat mereka semua. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa, satu kesalahan aku berbuat, Allah pisahkan dengan istriku Hawa. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratus-ratusan tahun. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, di mana mereka berbuat maksiat setiap hari, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, Allah tidak pisahkan mereka dengan anak dan istrinya. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, tertutup auratku, Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan membuka aurat, terlihat auratnya, Allah masih memberi mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah alaihissalam, aku berbuat kesalahan di surga, Allah turunkan aku ke dunia. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, mereka berbuat maksiat di dunia, Allah, jika mereka bertobat, tobatnya Allah terima, mereka mati husnul khatimah, Allah angkat mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, karena Allah telah memberikan kepada kita 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak berikan kepada Nabi Allah alaihissalam. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kajian kita yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ibu Muhammad Ustaz Ahmad Zakaria, kepadanya Dr. Rasul. Sini ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
ala nikmatil iman wal islam wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. La syakartum la azidannakum wa la kafartum min 'adzabil syadid. Wa qala aidan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qatil mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatidz, para haji, para orang tua, mobil khusus orang tua kita bersama Bapak Haji. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati, saya muliakan guru kita Pak Ustaz Abdul Rahim. Itu pun iringan doa kita beliau sehat, panjang umur, dan diberikan keberkahan, kemanfaatan ilmunya untuk ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada kita semua. Dan saya hormati Bapak Ustaz Asep Azhari. Mudah-mudahan pun sama beliau semua kita yang hadir di sini mendapatkan selalu kesehatan, keberkahan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita duduk di majelis ilmu di tempat ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini satu pertama orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, duduknya kita di majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang tua kita yang telah meninggalkan alam dunia ini, Allah sayang sama orang tua kita, Allah berikan rahmat sepanjang-panjangnya di alam kuburnya, dan alam kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini setiap 2 minggu sekali, minggu pertama dan minggu ketiga, kita berkumpul di majelis ilmu Baitus Shalihin, di rumahnya orang-orang soleh. Pengajian kita Fathul Qorib bab fima yata'allaqu bil maiti, masalah yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Pada minggu lalu kita membahas tentang orang yang meninggal dunia, dan sekarang kita masuk bab masalah untuk memandikan fardu kifayah yang pertama, yakni melaksanakan atau memandikan seorang mayit. Pada minggu yang lalu itu telah saya sampaikan wa yaghsilul mayitu fitran,
memandikan mayit itu dengan siraman ganjil salasan wa khamsan, dengan 3, 5, 7 dan seterusnya. Wa yakunu fi awwalihi ghuslihi sidrun, dan basuhan yang pertama ini disunahkan dengan yang namanya daun bidara. Nah, biasa kita di saat memandikan mayit ini, ibu-ibu biasanya menyediakan air keramasan. Kalau bahasa kita, air keramasan ini disiramkan, diawali dengan kita niat nawaitul ghusla hadzal maiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Inilah fungsinya mengerjakan sesuatu harus didahului dengan yang namanya niat. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, tentunya pekerjaan kita ini akan sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena tidak diawali dengan yang namanya tadi niat. Saya niat memandikan ini mayit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Setelah kita niat, lalu kita siramkan ini namanya mayit sambil kita melafazkan bismillahi ala millati rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu apa? Ajaran Rasulullah yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah keikhlasan mengharapkan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban, saya ridho Allah Tuhan, saya raditu billahi rabban wa bil Islam madina, Islam agama, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridho Nabi Muhammad adalah nabi saya dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini setelah kita membacakan niat yang pertama, kita sambil baca bismillahi ala millati rasulillah. Berapa siraman? Awalnya kita siram dengan 1 air keramasan yang tadi daun bidara. Seandainya daun bidara tidak ada, ini bisa daun-daun sejenisnya. Sekarang agak sulit pohon-pohonan, tapi ada juga yang menggunakan kadang-kadang dengan daun pandan diperes, akhirnya dibuat siraman. Kalau seandainya nggak ada juga, sekarang alhamdulillah udah zaman canggih, ada yang namanya sampo. Nah, ini disiram sambil mengucapkan tadi niat, kedua bismillahi ala millati rasulillah, baru dengan yang namanya sambur. Sambur ini untuk apa sih? Untuk menghilangkan bebauan, untuk menghilangkan yang namanya keringat terakhir dikeluarkan oleh si mayit. Banyak beda orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia ini, aromanya sedikit berbeda pasti. Nah, ini makanya yang dapat membedakan mudah dan sulitnya cara pengurusan jenazah adalah amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh
orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ini tentunya lebih mudah dan lebih harum dibandingkan dengan orang yang su'ul khotimah. Nah ini mudah-mudahan kita semua apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita pakai sabun, kita yakinkan bahwa awal sampai mayat ini bagian atas, bagian perut ini rata, lalu dimiringkan ke sebelah kanan. Nah, ini saya umpamakan gini aja. Ini mayit dalam keadaan celentang. Setelah kita siramkan, lalu kita miringkan dengan sebelah kanan sambil kita ucapkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bagaimana keadaan posisinya seorang mayit? Nah ini masalah posisi kadang-kadang suka timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau posisi mayit ini dipermasalahkan kondisi mau kepala atau kaki di sebelah utara atau sebelah timur, sebelah selatan, ini semua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita lihat posisi di mana tempat pemandian itu disediakan. Kalau seandainya pemandian ini di bak mandi si mayit, ini buangan airnya mudah untuk mengalirkan ke tempat yang lebih ringan, berarti kepalanya ada di kidul. Jangan jadi permasalahan. Banyak pertanyaan, ini kepalanya salah, harus sama. Jangan memaksakan, menyulitkan sesuatu yang nggak bisa dikerjakan. Ambil yang mudah. Itu supaya apa? Supaya si mayit ini enggak banyak fitnah. Supaya mayit ini enggak banyak fitnah. Kenapa? Kadang-kadang zaman ini zaman kepo. Tahu zaman kepo? Orang taunya mayit bau, wah ini dulu ahli maksiat. Oh ini dulu maling, oh ini dulu jarang sholat. Ini satu menunjukkan fitnahan untuk seorang mayit. Padahal udhkuruni udhkurkum, katanya gitu kan, sebutkanlah, ceritakanlah cerita yang baik-baik tentang si mayit. Keburukannya tutup. Allah aja menutupi aib-aib hambanya, masa kita mau buka aib saudara kita? Jangan kita persulit dengan keadaan yang mudah-mudah aja. Setelah kita yakinkan bacaan kita yang tadi sebelah kanan dengan siraman yang sama membersihkan bagian belakang, sampai tidak terjadinya ada unsur-unsur fitnah nantinya, kita ratakan lagi, kita celentangkan, lalu kita tidurkan, kita miringkan sebelah kanan, lalu sebelah kiri, sampai kita baca doa ghufranaka rabbana ghufranaka ya rahman wa ilaikal masir. Ini sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masir. Kalau sebelah kiri ghufranakallahu ghufranaka ya rahman wa ilaikal masir. Nah ini sebelah kiri sama, disabunin, disampuin sampai tidak tercium aroma yang menimbulkan fitnah. Seperti itu sampai rata. Syukur-syukur si mayit ini ada ahli warisnya atau keluarganya. Untuk apa? Untuk saksi.
untuk saksi bahwa seorang pengurus jenazah ini benar-benar mengurusi tanggung jawabnya dengan sempurna. Kalau seandainya masih timbul aroma-aroma yang kurang mengenakan, terus sampai benar-benar sempurna. Nah, setelah kanan kiri udah selesai, ini si mayit dicelentangkan lagi dan agak diangkat. Nah, kepalanya ini kalau orang habis lahiran, kayak orang habis lahiran biasanya tidurnya ini enggak celentang habis, tapi agak dibangunkan, kepalanya diangkat sedikit. Jadi posisi si mayit ini agak bangun sambil diperes perutnya, begitu. Bangun sendiri, alhamdulillah nggak nyesain namanya. Sebelum dia sendiri. Nah, ini setelah diangkat si mayit ini perutnya diperdonin, kalau bahasa kitanya diperdonin, ya, diperes perutnya sambil dibacakan ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Nah, insya Allah dah minggu yang selanjutnya saya tulisin, saya fotokopi, saya kasih itu biar mudah untuk supaya kita bisa baca masing-masing seperti itu. Dan setelah diperes kita celentangkan lagi, dan setelah itu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu doanya, tapi jangan teriak-teriak, doanya cukup dalam hati, ya, doanya cukup dalam hati. Dan cara memandikan mayit ini tentunya harus dengan kelembutan. Jangan mentang-mentang yang mati ini musuh kita, orang yang suka jahilin kita, mitnah kita, terus kita timbul perasaan balas dendam, kita mandiinnya semau-maunya kita. Jangan, tetap harus pakai perasaan dengan lillahi ta'ala. Orang kalau udah meninggal dunia berarti terputuslah hubungan yang sifatnya dengan dunia. Itu ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita kaji tentang kajian orang meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak beribadah dan berusaha meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, dan meninggalnya kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma al-akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah di akhir hayat kami, meninggalnya kami, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini indah, benar-benar indah. Cuma yang ada di Indosiar doang, yang ada di Indosiar doang, ya. Biasanya habis musibah masuk rumah sakit, maafin, asyhadu alla ilaha illallah, terus baik dulu, gampang bener. Tapi di dunia nyata sulit, cuma 1001. Makanya biasakan baca kalimat tauhid, baca zikir, banyakin. Supaya apa? Supaya meninggalnya nanti lidah kita enggak keluh, lidah kita enggak susah, enggak kaku, bisa ngucapin kalimat tauhid tuh, la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan, panjang umur, terus bisa mengumpulkan pundi-pundi amal-amal untuk kehidupan kita yang abadi, kehidupan di akhirat nanti. Dan apabila memang sudah saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya kita dalam membawa iman Islam dan dalam keadaan husnul khotimah dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila itu benar datangnya dari Allah, apabila itu salah itulah kebodohan al-fakir. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan curahan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita dan bisa mengamalkan. Banyak acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Fadil juga yang insya Allah akan disampaikan oleh Pembicara Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti kasih begini nih. Nih. Jadi iya. Oh, lain yang orang pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah waktu pengumuman intinya yang pertama untuk kas ada di grup daftar ya, saya lupa umuminnya. Pengumuman insya Allah besok untuk pelaksanaan suku kabupaten keliling bertempat di musola Al-Muttaqin. Musola Al-Muttaqin di Pak RW sana musolanya ya. Terus selanjutnya pengumuman selanjutnya sebentar lagi kita akan melaksanakan bilad yang seharusnya tadi penceramahnya Ustaz lagi beliau berhalangan baru semalam dia dadakan menghubungi saya. Insyaallah ada beberapa selanjutnya itu Kiai Zafruddin Al-Babakani dari Bojongsari Seruan. Dan selanjutnya yang ingin saya umumkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jaka, untuk nanti pertemuan selanjutnya akan diberikan fotokopi bacaan-bacaannya. Dan kalau mandi bagaimana ngebacainnya, Ustaz Jaka nanti tolong informasiin kapan kita mau dipraktekinnya gitu ya. Prakteknya kapan, kemudian cara mandinya bagaimana, biar nanti apa peralatan yang dibutuhkan nanti bisa dipersiapkan oleh Pak Haji Ade. Beliau dari ngomong begitu. Kemudian bagi anak-anak santri, kenapa saya selalu tutup untuk anak-anak santri? Satu, yang pertama pembelajaran. Yang kedua, ceramah sih bagus materinya, cuman terkadang retorikanya kurang. Terus saya ajarin nih retorika dakwah itu bagaimana sih, retorika ceramah itu bagaimana. Dulu waktu saya di pondok itu, yang pertama sering dengerin orang ceramah. Ada orang yang ceramahnya seperti ini, ada orang yang ceramahnya seperti itu. Itu yang pertama. Idola saya waktu itu almarhum Kiai Jamiluddin MJ dan Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Waktu itu idola saya, bahkan sampai sekarang. Yang kedua, iseng-iseng kadang-kadang kalau kita lagi mau ditugasin ceramah ataupun kita mau disuruh ngisi kultur, iseng-iseng itu latihan aja di ruangan kayak sendirian, nggak ngapa-ngapa. Jadi apa yang dihafal tersebut nanti insya Allah akan balik lagi melafal itu, melancarin. Yang ketiga, kalau ceramah jangan datar. Kalau datar itu namanya ngebaca, kelihatan kita ngapalin, jadi enggak. Ajak bercanda, ajak komunikasi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu nadanya tersebut harus ada nada yang tinggi. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nada yang biasa.
Apa sih itu puasa? Nah begitu kan berarti main-main ini tangan nih. Puasa adalah gak apa-apa pakai nada rendah lagi, kan nada tinggi lagi. Mainkan gerakan body language. Lihat body language kita gerakin tuh badan kita, tangan kita gerakin. Ya. Itulah manfaatnya. Kenapa Majelis Suka setiap subuh pertama dan subuh ketiga di sini sekaligus pembelajaran kitab masalah mayit, biar kalian tersebut bisa menghadapi semua. Jangan cuma hanya anak tapi ada bapak-bapaknya nih, bagaimana saya menghadapi seorang bapak-bapak. Jadi body language-nya juga dimainkan. Jangan sampai ketara kita tersebut lagi ngapalin, ya gitu ya. Yang tersebut minimal materi tersebut sudah ada di otak nih. Ajak komunikasi. Betul enggak? Betul. Ajak kan komunikasi. Berhenti dulu nih yang apa yang kita hafal ini. Ajak komunikasi mereka. Audiens kalau diajakin komunikasi, maka itu akan hidup ceramahnya, maka akan berkembang nanti ceramahnya. Nah, itu yang namanya adalah retorika dalam berdakwah. Ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada tanda tanya, ada nada kita ngajak ngobrol jamaah. Ya, apalagi kalau umpamanya ceramah sama bocah-bocah SD, itu materinya beda lagi. Ceramah sama bocah-bocah SMP beda lagi. Ceramah sama bocah-bocah SMA beda lagi. Kalau kita ceramah sama bocah SD sama dengan bapak-bapak, itu bocah acak-acakan, kabur-kaburan. Iya. Kalau kita ceramah bapak-bapak disamain sama ceramah ibu-ibu, wah udah. Ini yang bahaya. Ceramah ibu-ibu depan ibu-ibu bagaimana? Ajak komunikasi, ajak dia bercanda. Tapi jangan bercanda mulu. Ya udah bukan ada materinya. Nah, itu nanti insya Allah nanti akan saya kenapa saya hadir tersebut biar saya bisa memperhatikan. Oh bagus nih materi penting yang mereka harus beri kedawanya. Iseng-iseng berhadiah. Ya kalau andai kata nanti ada yang lebih bagus lagi sesuai nih, maka transfernya saya tambahin. Yang tadinya gocap saya tambahin cepet gitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan sambutannya. Berarti acara yang selanjutnya yaitu penutupan doa yang insyaallah akan ditutup oleh guru kita Al-Ustaz Haji Asep. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa ala karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, cinta dan kasih sayang kepada kita hambanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana kewajiban kita. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, belajar dari mulai buaya sampai liang lahat. Dan juga ilmunya alhamdulillah yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita serta menjadi amal jariah kita dan juga bisa kita amalkan. Yang terhormat dan kami hormati orang tua kami, guru kami, alhamdulillah mendampingi kita, alhamdulillah Haji Nur, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Haji Asep Al-Jari, Ustaz Ahmad Zakaria, dan serta guru-guru yang lainnya. Yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Marilah bersama-sama kita tutup kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat.
بالقبول على هديه وعلى كل نعم صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بحمده والله يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا ربنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك أعلى الرجل وتبلغنا بها صوبيا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه قريب مجيب دعوة ويا قدير الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل نورة ورحمة وشفاعة علينا على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحسنا وتعودنا وتكن تكسرنا يا الله يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara kita telah usai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.